Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di channel YouTube saya, Jalan Demokrasi, dan sebagai pembukaan dan sebagai video pertama pada channel YouTube ini, saya akan sedikit mengomentari mengenai fenomena populisme yang bukan hanya menjangkiti lanskap politik Indonesia, ya, tapi juga sudah menjadi sebuah tren global yang pada akhir-akhir ini melanda hampir seluruh belahan dunia dan menyapu berbagai macam tipikal negara, yang mulai dari tipikal demokratis, negara-negara yang demokratis, dan juga negara-negara yang cenderung non-demokratis. Pertama, saya ingin sedikit memberikan definisi umum mengenai populisme. Populisme itu adalah sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan rakyat dalam tanda quotes, yang seringkali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut elit dalam tanda quotes. Jadi sederhananya seperti ini: para elit politik itu dalam rangka untuk mencapai kekuasaan, ya, dalam rangka untuk berkompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan, baik dalam konteks eksekutif maupun dalam konteks legislatif, tapi biasanya kekuasaan itu cenderung dinisbatkan kepada kursi eksekutif atau pemerintahan sehari-hari. Maka biasanya elit politik itu menjadikan tema kampanye mengenai kebutuhan rakyat, bahwa dia itu peduli dengan rakyat, bahwa dia itu mencintai rakyat, bahwa dia itu maju ke dalam dunia perpolitikan ini dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bahwa dia itu maju dan berkompetisi dalam ruang publik yang disediakan oleh negara dalam medium pemilu itu dalam rangka untuk mewujudkan kepentingan bersama, kepentingan rakyat, kepentingan warga negara. Nah, itulah yang disebut dengan fenomena populisme. Fenomena populisme artinya elit menggunakan tema kampanye yang seolah-olah pro rakyat dalam rangka untuk dijadikan itu sebagai metode dan mekanisme untuk untuk mencapai tangga kekuasaan, untuk menang pada medium pemilu. Nah, apa yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini itu juga yang kemudian menggambarkan tentang esensi dasar tentang fenomena populisme yang saya sebutkan tadi. Pada pemilu 2009-2014 sampai dengan pemilu 2014 sampai 2019, tentu kita tahu bahwa setiap perhelatan pemilu itu kita terpecah menjadi dua kutub besar, ya, blok Pak Prabowo dan blok Pak Jokowi, dan kedua-duanya menggunakan pendekatan populisme dalam rangka untuk mendekati rakyat dan meraup suara rakyat sebesar-besarnya untuk kepentingan politik mereka, untuk menghantarkan mereka menuju tangga kekuasaan. Pada dasarnya tentu itu sah-sah saja dalam konteks sebagai metode untuk memenangkan suatu kompetisi yang sifatnya sangat dinamik, sangat luar biasa kompetitif, dan melibatkan begitu banyak variabel dalam proses kompetisinya. Itu wajar kalau kemudian para elit menjadikan isu populisme itu sebagai jagoan, sebagai pendekatan atau sebagai jurus ampuh, karena memang
pada dasarnya rakyat menyukai tipikal pemimpin yang memiliki kedekatan emosional dan memahami tentang rakyat itu sendiri. Jadi pada dasarnya rakyat itu senang diperhatikan. Pada dasarnya rakyat itu senang juga kalau calon pemimpinnya itu datang ke ruang publik dan menyatakan bahwa dirinya itu berjuang untuk kepentingan mereka, kepentingan para rakyat tadi. Tapi masalahnya adalah kalau fenomena ini, populisme ini dibiarkan terus-menerus seperti ini, bukan tidak mungkin kemudian kualitas demokrasi kita akan menjadi korban. Karena pada dasarnya berdemokrasi itu bukan sekedar terjadi interaksi satu arah antara elit politik yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dengan rakyat sebagai basis konstituen atau objek suara mereka. Pada dasarnya demokrasi itu adalah dialektika dua arah antara rakyat kepada pemimpin dan pemimpin kepada rakyat. Rakyat kepada pemimpin artinya rakyat mampu mendefinisikan apa basis kepentingan dan basis kebutuhan mereka sebagai warga negara. Jadi rakyat mampu memiliki bargaining position, ya, posisi tawar yang bagus di hadapan para pemimpin tadi, sehingga rakyat tidak selalu dalam posisi yang terkorban, ya, tidak selalu dalam posisi yang dalam posisi lemah, tapi rakyat juga bisa melakukan posisi tawar yang bagus. Jadi kalau Anda mau suara saya, Anda memberikan apa kepada saya? Apa untungnya bagi saya ketika saya menyerahkan suara saya atau suara kelompok saya, suara grup saya kepada Anda? Itu yang disebut dengan posisi tawar. Dan tentunya proses dialektika tersebut dibingkai dalam kerangka kebutuhan kolektif, ya. Dalam rangka perbaikan mutu kehidupan, dalam rangka perbaikan iklim demokrasi. Jadi bukan sebuah proses dialektika yang berujung pada transaksi money politik, ya. Tapi di sini ada jual beli program, jual beli basis pemikiran atau basis kepentingan yang bingkai dengan kepentingan kolektif. Sementara dialektika antara pemimpin kepada rakyatnya, di situ pemimpin mampu menyerap aspirasi, mampu memahami esensi dari kebutuhan dasar rakyat yang dipimpin atau konstituennya, sehingga kemudian pemimpin mengartikulasikan apa yang dia pahami tadi dalam bentuk program kampanye, dalam bentuk visi misi, dalam bentuk agenda-agenda yang sifatnya eksekusional atau teknis. Nah, itulah yang kemudian yang membuat kualitas demokrasi kita semakin kesini akan semakin baik dan semakin matang. Kenapa? Karena dialektika dua arah itu yang kemudian membuat dengan sendirinya secara alamiah, ya, kondisi demokrasi kita akan semakin matang dari hari ke hari. Karena tidak ada lagi elit yang hanya berbicara sendiri di ruang publik seolah-olah mewakili rakyat, padahal pada dasarnya tidak. Dan tidak ada lagi rakyat yang hanya menjadi sapi perah, ya, yang hanya didekati setiap 5 tahunan sekali pada musim pemilu, yang pada dasarnya sesungguhnya publik itu, rakyat itu atau warga negara itu memiliki sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dibayangkan oleh para elit.